Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qadha bidzillati wal hawani liman asahu wa khalafa amrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid bukanlah hanya satu bangunan, tapi masjid mempunyai peranan yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bisa juga ditentukan dari masjid. Satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma afdhalul biqa?" Wahai Rasulullah, tempat di alam dunia ini yang paling mulia itu tempat yang bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Afdhalul biqa masajiduha." Tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah masjid. Coba para hadirin amati apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tempat yang paling mulia di alam dunia ini. Nabi kita mengatakan tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah. Masjid adalah tempat kumpulnya para malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya di Kelikiran ini viral ada satu berita bahwa presiden kita bangun rumah di Kelikiran, mestinya berita ini akan menghebohkan. Itu baru seorang presiden. Ini masjid adalah rumah Allah. Maka kita semuanya, lingkungan sekitar, patut bangga dan patut bersyukur di tempat kita ada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tadi disebutkan bahwa masjid bukan hanya sebagai bangunan. Masjid bukan hanya sebuah bangunan, tapi masjid juga punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di samping kedudukan, masjid adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdol di bumi ini. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, kita ingin menjadi orang yang afdol, rajin-rajinlah kita mendatangi masjid, terutama untuk melaksanakan sholat jamaah tiap sholat waktunya. Para hadirin, untuk nanti di akhirat, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Pada satu saat kita harus meninggalkan alam dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Kita transit sebentar di alam kubur, dikumpulkan oleh Allah. Alam kubur ini tempat penyimpanan dari mulai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sampai nanti makhluk yang terakhir. Setelah semuanya mati, baru dibangkitkan menjadi satu. Bayangkan, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir,
dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Begitu dahsyat, begitu mengerikan, begitu menakutkan, begitu menyedihkan. Ada satu riwayat, ini langsung hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah memberikan kekuasaan kepada para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi syafaat, maka Allah bertanya di padang mahsyar di hadapan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Allah bersuara tapi Allah tidak nampak. Apa suara Allah ketika itu? Yang mencengangkan, yang mengejutkan, yang menjadikan semua manusia perhatian. Allah mengatakan, aina jironi, aina jironi. Allah bertanya, hai hamba-hambaku semuanya, siapa orang yang hari ini, hari kiamat, menjadi tetanggaku? Coba renungi para hadirin, di hari kiamat menjadi tetangga Allah, pasti akan bahagia, pasti akan selamat, pasti akan sejuk, pasti tidak akan merasakan ketakutan. Rugi orang yang tidak mendaftarkan diri untuk hari kiamat menjadi tetangga Allah. Kapan kita mendaftarkan diri kita untuk nanti hari kiamat menjadi tetangga Allah? Sekarang waktunya kita mendaftarkan. Coba dengarkan informasi dari Allah. Aina jironi, aina jironi. Terus Allah bersuara, mana orang yang akan menjadi tetanggaku hari ini? Tidak ada yang berani bertanya, hanya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, manilladzi yambaghi an yakuna jironuka ya Allah. Wahai Allah, kata malaikat Jibril, siapa orang yang bahagia hari ini, hari kiamat, menjadi tetanggamu ya Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amati apa jawab Allah. Siapa orang yang akan menjadi tetangga Allah di hari kiamat? Daftarkan diri kita. Apa jawab Allah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, siapa ya Allah orang yang bahagia, yang beruntung, yang bejo menjadi tetanggamu di hari kiamat, hari yang dahsyat ini ya Allah? Allah mengatakan, zuwaru baiti. Allah, orang yang akan menjadi tetanggaku hari ini, hari kiamat, adalah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia selalu silaturahmi ke rumahku, selalu silaturahmi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di komplek ini alhamdulillah kita bersyukur ada rumah Allah yang diberi nama Masjid Al-Fatah. Mudah-mudahan kita terdaftar menjadi orang-orang yang selalu bersilaturahmi ke rumah Allah dan menjadi tetangga Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga di antara peranan masjid adalah seperti diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Seperti tadi kita mendengarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana panasnya hari kiamat, bagaimana mengerikannya hari kiamat. Tapi Rasulullah memberi berita gembira. Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Hai umatku, kata Rasulullah, ada 7 kelompok manusia yang nanti hari kiamat tidak akan panas. Tapi 7 kelompok manusia itu hari kiamat akan sejuk di tengah-tengah manusia kepanasan. 7 kelompok itu akan menjadi orang yang tenang di saat-saat manusia gelisah di hari kiamat. Siapa di antara 7 kelompok manusia yang akan sejuk di hari yang dahsyat? Rasulullah mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya rindu kepada masjid. Hatinya rindu kepada masjid. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Wujudkan kerinduan di hati kita kepada masjid. Apalagi masjid kita indah, masjid kita sejuk, masjid kita
cukup membahagiakan. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang rindu kepada masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita masih berbicara tentang hari kiamat. Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, dalam hadis yang sahih pernah bertanya, "Ya Rasulullah, nanti hari kiamat yang katanya manusia kumpul menjadi satu, yang katanya begitu dahsyat, yang katanya begitu panas." Salah seorang istri Rasulullah bertanya, apakah nanti di hari kiamat seorang suami ingat istrinya? Apa seorang istri ingat suaminya? Apa seorang tua ingat anaknya? Apa seorang anak ingat kepada orang tuanya? Kata Rasulullah, betul. Nanti di hari kiamat kita saling mengingat. Namun kata Rasulullah, di 3 tempat manusia tidak ingat kecuali kepada dirinya sendiri. Manusia tidak ingat siapa-siapa kecuali lagi memikirkan perbuatannya sendiri. Di 3 tempat, ma'asyiral muslimin. Kapan itu 3 tempat? Yang pertama, indal mizan, ketika kita akan ditimbang amal kita. Kita nunggu panggilan, nama kita akan dipanggil satu persatu untuk ditimbang amalnya. Di saat itu manusia tidak mengenal siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Orang tuanya lewat di hadapannya tidak merasakan. Istrinya lewat di hadapannya tidak merasakan. Sedang memikirkan bagaimana nanti hasil timbangan amal kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan indal hisab, ketika manusia antri dipanggil satu persatu untuk dihitung amalnya, itu tidak ingat siapa-siapa. Yang terakhir, yang ketiga adalah indas sirat, ketika manusia akan melewati jembatan. Jembatannya bukan jembatan seperti di dunia. Jembatannya kanan kirinya ada tedengnya, bawahnya air. Kalau di jembatan di akhirat tidak ada tedengnya. Jembatannya kadang-kadang lebar, kadang-kadang menipis. Di bawah jembatan mengepul asap hitam, api jahanam. Orang yang terpleset masuk neraka, orang yang lulus akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lulus. Di saat ini masjid-masjid akan muncul. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa al-masajidu sufunun, masjid-masjid nanti di depan jembatan, di saat orang gemeter melihat jembatan yang ngeri, di bawahnya api jahanam, semuanya orang gemeter. Tapi ada sedikit berita gembira bahwa nanti masjid-masjid yang biasa kita sholat akan muncul sebagai perahu-perahu. Ada perahu yang namanya perahu At-Taqwa, karena dulu masjidnya Masjid At-Taqwa. Ada namanya nanti perahu Al-Fatah, ya. Nanti ada perahu-perahu muncul itu. Maaf para hadirin, masjid kita ada beberapa pintu. Tidak ada satpamnya, tapi di pintu-pintu ini ada malaikat yang mencatat siapa orang yang langganan biasa masuk ke masjid. Ketika itu malaikat memanggil-manggil, "Fulan masuk, fulan masuk. Ini perahunya Anda." Bayangkan kalau kita masuk di perahu masjid yang kita biasa sholat di dunia, kita akan selamat, tidak akan terpeleset. Kita akan sampai kepada pintu surga. Daftarkan diri kita untuk menjadi pelanggan masjid, pelanggan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang istiqomah. Dengan adanya masjid ini, mudah-mudahan hati kita akan lebih tentram. Amin. Dengan adanya masjid ini, kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah.
Dengan adanya masjid ini mudah-mudahan kita rajin sholat jamaah. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu selalu mendatangi masjid, selalu beribadah kepada Allah. Kita semuanya tahu, para hadirin, kita hidup ada musuh bebuyutan kita, namanya setan. Setan melihat kita, tapi kita tidak melihat setan. Kita capek tidur, setan tidak tidur. Kita pikirannya macam-macam hidup di dunia, setan pikirannya hanya satu, menggoda kita. Tapi orang akan diselamatkan oleh Allah jika ketika hidup di alam dunia bisa mewujudkan istiqomah. Ada satu kisah nyata, para hadirin. Ada satu kitab namanya Khutubu Iblis, khotbah-khotbahnya iblis. Di dalam kitab Khutubu Iblis diceritakan ada orang yang istiqomah tiap hari sholat 5 waktunya di masjid, sholat jamaah. Dan anehnya, para hadirin, orang yang istiqomah ini kalau waktunya subuh datang ke masjid 1 jam sebelum adzan subuh. Tiap hari 1 jam sebelum adzan subuh sudah datang ke masjid, iktikaf, sholat tahajud, baca Quran, baca zikir, baca sholawat. Satu saat malam hujan besar. Ketika malam hujan besar, kita ketahui ini kejadian ratusan tahun yang silam. Belum ada PLN, ya, jalan belum baik sebaik yang kita miliki sekarang. Malam hujan besar, orang ini tetap 1 jam sebelum subuh sudah rapi, sudah pakai pakaian yang bagus, keluar dari rumah menuju masjid. Di tengah jalan terpeleset, jatuh orang ini, pakaiannya kotor, badannya kotor. Pulang lagi, bersihkan badannya, pakai bajunya lagi yang bersih, berangkat yang kedua kali untuk ke masjid. Ternyata di tengah jalan kepeleset lagi, kotor lagi bajunya, kotor lagi badannya. Pulang orang ini, bersihkan badannya, pakai baju yang bersih, keluar yang ketiga kalinya. Ketika akan keluar, di pintu rumahnya ada orang yang menunggu bawa obor. Orang yang nunggu ini ngomong, "Bapak, saya akan antar Bapak dengan membawa obor supaya Bapak tidak terpeleset lagi yang ketiga kalinya." Kata bapak ini, "Ya, alhamdulillah." Berangkat dari rumah sampai ke masjid, selamat. Karena ada yang nganter, ada obor. Aneh, para hadirin. Di pintu masjid, orang yang nganter, yang ngobori, mengatakan kepada orang yang ketiga kalinya berangkat ke masjid, 2 kali kepleset. Yang nganter ngomong, "Silahkan Bapak masuk masjid untuk melakukan ibadah sholat subuh." Orang yang diantar ngomong, "Bapak, ayo masuk." Kepada yang nganter. Yang nganter ngomong, "Kalau saya ndak sholat, saya ndak mungkin ikut Bapak masuk masjid sholat." Yang diantar tanya, "Loh, kamu siapa sih? Nganter saya dari rumah sampai ke masjid, bawa obor sampai saya selamat." Yang nganter ngomong, "Saya setan. Saya setan." Aneh, setan nganter orang ke masjid. Yang diantar tanya, "Kenapa kamu setan nganter aku ke masjid bawa obor?" "Iya, Bapak tadi keluar pertama dari masjid kepleset." "Itu bukan kepleset, itu aku sandung," kata setan, "biar jatuh." Kata setan, "Aku kira Bapak tidak akan berangkat lagi ke masjid." Ya, ternyata Bapak istiqomah. Ketika aku sandung yang pertama dan Bapak keluar lagi yang kedua, aku melihat dosamu dari awal sampai akhir diampuni oleh Allah. Itu karena istiqomah, berarti dosanya diampuni oleh Allah. Ketika Bapak keluar yang kedua kali, aku sandung lagi. Kata setan, "Aku kira Bapak tidak akan keluar lagi, Bapak tidak akan ke masjid." Tapi ternyata Bapak keluar lagi istiqomah. Aku melihat dosanya keluargamu semuanya yang lagi pada tidur diampuni oleh Allah. Orangnya bertanya,
Kenapa aku tidak disandung lagi yang ketiga kali? Kata setan, aku tidak mau nyandung Bapak yang ketiga kali. Kalau Bapak disandung lagi sama aku, kata setan, yang ketiga kali, dosanya orang sak kampung ini diampuni oleh Allah. Satu orang yang istiqomah bisa ngampuni dosanya, dirinya sendiri, keluarganya, bisa-bisa sampai satu kampung. Dan yang luar biasa, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku ingin menurunkan bencana kepada satu kaum, tapi ketika bencana itu aku turunkan, aku melihat ada orang-orang yang sedang iktikaf di masjid, ada orang-orang yang setelah adzan lagi nunggu iqamah, maka bencanaku aku angkat lagi menjadi selamat. Jadi masjid ini punya peranan penting, bukan sekedar bangunan. Masjid bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Masjid bisa menenteramkan jiwa kita dunia akhirat. Rajin-rajinlah kita ke masjid. Mudah-mudahan kita menjadi di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi kita harus tahu ini masjid rumah Allah. Bagaimana rasanya kalau kita menjaga sopan santun ketika kita masuk kepada rumah kepala desa kita? Bagaimana kita menjaga sopan santun ketika kita masuk rumah Bapak Camat? Bagaimana kita jaga sopan santun ketika kita masuk rumah Bupati? Apalagi rumah Presiden. Yang perlu dijaga, kita jaga adab sopan santun. Kita merasa bahwa diri kita adalah sedang berada di rumah Allah. Maaf kalau kita bertamu kepada orang, pasti disuguhi. Kalau orang datang ke masjid, itu namanya bertamu ke rumah Allah. Allah akan beri suguhan. Apa suguhannya? Jiwanya tenang, emosi bisa terkendali, diberi pahala, hidupnya barokah, dan selalu dituruni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini baru sedikit berbicara tentang fadilah masjid. Di sana masih banyak sekali fadilah-fadilah tentang masjid. Tapi mudah-mudahan kita mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah yang kaitannya dengan masjid. Mudah-mudahan akan memberi semangat kepada kita. Amin. Dan kita semua diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bisa memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wat taubah. Allahumma ja'alna 'abdan ihsana wa la taj'alna 'abdan imtihana.
Allahumma inna nas'aluka lutfa ma'at tadbir fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.